Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bab 7 komunikasi kantor. Komunikasi dalam kerja. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare atau communis yang artinya sama atau dijadikan milik bersama, yang artinya kamu berkomunikasi dengan orang lain untuk mengusahakan agar kamu memiliki pemikiran yang sama. Sama halnya dalam kegiatan kantor yang berfungsi untuk menyelesaikan tugas pekerjaan. Pengertian atau definisi menurut para ahli: Agus M. Harjana, Wirayanto, Astrid Cekram, Hohenbeck. Mana definisi komunikasi menurut kalian? Tujuan komunikasi yang pertama yaitu untuk berhubungan, yaitu untuk membina dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang kedua, untuk meyakinkan. Dalam pertemuan sehari-hari, kita secara tidak sadar mempengaruhi orang lain, misalkan mengajak mereka melakukan sesuatu, membaca buku, dan lainnya. Ketiga, mengenal diri. Persepsi tentang diri kita akan kita temukan dari apa yang telah kita pelajari tentang diri sendiri dari orang lain selama berkomunikasi. 4. Untuk bermain. Dalam berkomunikasi, kita bisa menggunakannya untuk bermain dan menghibur diri, misalkan tertawa, bernyanyi, dan lainnya. Macam-macam komunikasi. Yang A, berdasarkan jumlah berkomunikasi ada 2, perseorangan dan kelompok. Berdasarkan perilaku ada 3, informal, formal, dan non-formal. Yang C, berdasarkan maksud komunikasi ada wawancara, memberi perintah, berpidato, memberi ceramah, memberi prasarana. Yang D, berdasarkan cara penyampaian, komunikasi secara lisan dan tertulis. Yang E, berdasarkan kelangsungannya ada komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Dan berdasarkan ruang lingkup ada internal dan eksternal. Kemudian ada komunikasi berdasarkan aliran informasi, ada juga berdasarkan peranan individu dan berdasarkan jaringan kerja. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator atau sender atau pengirim, merupakan orang yang menyampaikan isi pernyataan kepada orang lain. Yang kedua, pesan atau message. Pesan yaitu suatu yang berupa gagasan, pendapat, informasi yang disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah komunikan atau receiver, yaitu penerima, mitra, tutur, atau rekan dari komunikator dalam berkomunikasi. Kemudian konteks, yaitu keadaan yang sedang terjadi, banyak dipengaruhi faktor psikologi dan fiskal. Kemudian saluran, media atau channel, yang berupa saluran yang digunakan sebagai alat untuk mengirim pesan. Yang terakhir, efek atau respon atau tanggapan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses komunikasi. Proses komunikasi menurut David Caberlo ada source atau sumber, message atau pesan, channel atau media dan saluran komunikasi, dan receiver atau penerima pesan. Syarat komunikasi kerja yang efektif ada kejelasan, ketepatan, konteks, alur, budaya. Faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif ada 5, faktor pengetahuan, faktor pengalaman, faktor inteligensi, kepribadian, dan faktor biologis. Komunikasi bisnis yang efektif dalam tim kerja. Di sini ada ciri-ciri komunikasi yang efektif dan tidak efektif, 10 ciri. Kemudian pentingnya menjadi seorang komunikator yang efektif ada 5 langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.